Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-nyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya kalau saya lupa, yang mulia begini. Ada data yang perlu saudara. Ya yang mulia, Silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai? Saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf. Haris Hasar. Saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-nyela terus saudara ini? Ini masih saya mau Kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan Saudara yang mulia? ini- Apakah diperkenankan? saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan Mau diperiksa diganti? dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Yang mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Gitu, ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ini. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum, ya, untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi
Silakan saudara penuntut umum. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan hukum yang berat dan Luhut. Manusia serakah, inilah penjahat sesungguhnya negara. Nah, seterusnya teman-teman, di sini dikatakan dan disampaikan bahwa ya, jangan takut Pak Hakim untuk menegakkan kebenaran. Hayo, saatnya sikat pengkhianat bangsa. Rakyat mendukung penuh Pak Hakim. Jangan pernah takut Pak Hakim. Nah, di sini disampaikan rakyat Indonesia mendukungmu Pak Hakim, usut para koruptor yang mencuri uang rakyat yang bikin miskin rakyat se-Indonesia ini. Jadi teman-teman, Luhut Panjaitan itu pensiun, ngomongnya kayak orang masih aktif saja. Kerjaannya ngancam-ngancam doang, kayak orang paling bersih saja. Jadi hukum aja Luhut benci aku dengan kesombongannya. Segera statusnya dinaikkan menjadi tersangka, hadiah terbesar untuk rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini disampaikan, jangan takut Pak Hakim, si Luhut ini sebenarnya gerombolan para pejabat yang korup, makanya Hakim harus berani sama orang-orangnya Jokowi yang menguruk kekayaan alam kita untuk kepentingan gerombolannya. Ya, di sini teman-teman disampaikan Luhut, Bahlil, Sri Mulyani, Erick Thohir, Budi Ari, Tito, Jokowi. Mereka inilah geng Solo termul-termul yang telah merusak NKRI dan terkorup sambil menindas rakyat se-Indonesia. Si pengkhianat negara, kasihan sekali yang menangis kayak anak TK. Nah, seterusnya teman-teman tunggu giliran Pak Jokowi dari kasus lainnya. Sok jujur, sok benar si Luhut ini. Jadi, tegakkan wibawa hukum dan penegak hukum di Indonesia. Dia sekarang sudah jadi rakyat biasa, semua sama di depan hukum. Nah, jangan takut Pak Hakim, tegakkan kebenaran dan keadilan masyarakat Indonesia bersama Bapak Hakim. Saudara Luhut, Bapak sekarang masyarakat sipil, semua harus ditindak sesuai dengan hukum yang adil. Nah, seterusnya teman-teman, jangan takut, jangan gentar, Allah bersamamu Pak Hakim. Jadi teman-teman, selama jadi menteri, Anda kinerjanya sangat buruk, tidak pernah peduli ke rakyat. Ya, Alhamdulillah Hakim bentak termul si Luhut udah gompong. Mantap Bapak Hakim, sehat selalu. Nah, selanjutnya teman-teman, semoga Pak Presiden Prabowo bisa tegas bersih-bersih kabinetnya dari virus-virus lamanya. Nah, masukkan saja penjara merasa banyak berjasa. Jadi, ya periksa aliran dana Luhut, pasti pencucian uangnya itu. Jadi jangan biarkan tikus berdasi lolos, ungkap kebenaran, hancurkan koruptor di negeri ini total. Kita berdoa dan bertakbir semoga Luhut Binsar Panjaitan secepatnya akan dihukum. Ya, walaupun dari TNI kalau udah pensiun berarti sudah jadi warga sipil, jangan harus patuh pada hukum yang berlaku. Nah, seterusnya teman-teman, semoga Pak Hakim selalu dalam lindungan Allah SWT dapat menegakkan kebenaran yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia. Ya, pengkhianat sedikit sebut dirinya perwira, memangnya hanya Luhut yang jadi Kopassus di NKRI ini. Jadi merasa bangga saja tuh orang seolah negara ini adalah miliknya sendiri. Ya, di sini disampaikan netizen, hei jenderal pensiunan, jangan sombong kau, memangnya kalau kau bekas tentara harus takut sama kau. Jadi berantas terus, jangan setengah-setengah bagi koruptor yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, luar biasa, baru kali ini Opung tersentuh hukum. Selama ini tidak ada yang bernyali. Bravo buat Bapak Prabowo. Nah, selanjutnya teman-teman, nepalkan Luhut, manusia yang paling merasa wah sedunia itu. Dialah yang menyesatkan Mulyono sehingga lupa dengan akal sehat, jadi salam horas. Nah, Luhut, kami rakyat di seluruh Indonesia selalu pantau perkembangan terkini. Hai Luhut, jangan main-main dengan rakyat. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke marah.
Ingat ya, sampai kapanpun pejabat yang mendolimi kami rakyat Indonesia akan jadi target kemarahan kami rakyat Indonesia. Jadi hati-hati dengan si Luhut karena orang ini sangat licik dan munafik sama seperti si Mulyono. Bagaimana kalau tangkap pengkhianat bangsa yang merusak negara dan menyusahkan rakyat? Jangan takut sama Luhut, Pak Hakim dan Jaksa. Sekarang dia bukan jenderal yang punya pasukan. Pak Hakim tegakkan hukum sesuai yang berlaku. Nah, terima kasih atas jasamu yang udah jadi termul dan jadi antek ala oligarki. Udah merasa jadi pahlawan padahal seluruh rakyat udah mulai muak sama ini samamu. Nah, di sini Luhut tua-tua keledi, makin tua makin menjadi sombong, merasa kuat dan merasa paling berkuasa. Luhut adalah sengkuninya di era Jokowi dan masih berlanjut di era Prabowo. Luhut sudah sangat layak dilengsarkan, diinvestigasi, diadili, dan dihukum. Nah, seterusnya teman-teman, mudah-mudahan kebenaran ditegakkan dan tidak pandang bulu melawan para pejabat korup biar rakyat Indonesia merasakan kekayaan alam yang melimpah. Nah, gak usah takut Pak Hakim, siapapun dia yang jelas si Luhut ini harus diungkap kasus-kasusnya. Semua rahasia Jokowi ada di tangan Luhut Binsar Panjaitan. Dari Sri Mulyani membangun Indonesia dengan cara ugal-ugalan dengan hasil utang luar negeri. Nah, di sini seterusnya jangan kasih kendor, langsung kirim Nusa Kambangan. Gaspol rakyat sedang menunggu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seterusnya teman-teman, di sini tidak usah takut buat Pak Hakim. Ya, tegakkan saja hukum. Kami sebagai rakyat biasa akan tetap selalu mendukung untuk sebuah kebenaran dari keadilan. Kami tidak ada manusia paling hebat dan kuat karena yang hebat itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pensiunan paling sombong dan banyak tingkah, merasa paling berjasa kepada negara. Makanya jadi orang jangan sombong, berendahlah. Kalau orang benar pasti sifatnya merendah dan tidak akan takut apapun. Tuhan pasti menolong kita. Nah, baru kali ini di negeri Indonesia seorang Luhut Binsar Panjaitan masuk pengadilan. Tegakkan hukum yang sebenar-benarnya Pak Hakim. Hukum aja ini orangnya, gak usah bagakan yang dulu itu memang Kopassus top, tapi sekarang jadi menteri cuma cari uang haram. Nah, Hakim jangan takut sama Opung Luhut yang bawa-bawa bekas kesatuannya. Dia jenderal pengkhianat bangsa dan negara. Semoga Allah menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Semoga Allah menghukum yang seberat-beratnya baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Nah, yang sebenarnya kalau pejabat sudah terlibat dalam korupsi sudah bisa dinonaktifkan agar penegakan hukum lancar. Rakus dan tamak, mana ada peduli sama rakyat, bersumpah pun gak ada gunanya, hanya Maha Kuasa yang bertindak. Seterusnya orang yang satu ini penyebab utama negara Indonesia menjadi negara terkoruptor sedunia. Dialah yang mengendalikan otak seorang presiden sehingga menimbulkan kesan seolah-olah presidenlah penyebab utama negara Indonesia menjadi negara terkoruptor sedunia. Memalukan sekali sebagai anak bangsa yang berasal dari Sumatera Utara yang satu ini. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.